Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Ismail di channel YouTube saya Mombodas Ismail. Pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua kenapa channel YouTube saya ini saya beri judul Pengobatan Ruqyah Zaman Now ya. Dan kenapa channel YouTube saya ini saya beri nama Mombodas Ismail ya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, di subscribe dulu ya teman-teman, di like and share, bunyikan loncengnya agar channel YouTube saya ini bisa terus berkembang ya, dan mendapat tempat di hati teman-teman semua ya. Semua atas izin Allah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Untuk itu kita mulai ya penjelasannya. Kenapa video channel YouTube saya beri judul Pengobatan Ruqyah Zaman Now? Karena memang beda cara pengobatannya ya. Kalau ruqyah kan yang sebenarnya ruqyah itu, apalagi ruqyah syar'i, itu tidak boleh menyentuh ya. Yang dibaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah ya, dan beda caranya dengan saya gitu kan. Saya mengobatinya itu tadi dengan zikir, berzikir ya. Karena saya bingung mau diberi judul apa pengobatan saya ini ya. Dibilang ruqyah tapi beda, dibilang ruqyah hampir sama tapi bedanya ya itulah tadi, cuman zikir dan ayat aja. Jadi pengobatan saya ini, sebelum saya melakukan pengobatan itu selalu si pasien itu saya suruh baca syahadat 3 kali, selawat 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai saya berhentikan ya, terus dibaca itu. Karena apa? Dengan si pasien membaca itu sama dengan mendorong ya, mendorong, membersihkan batinnya dia sendiri. Karena setan dan jin itu adanya di mana? Di batin ya, di batin manusia, di persendian ya, di semua urat-urat itu ada. Mereka ngumpetnya di sana ya. Lalu dengan metode zikir tadi, ketika si pasien berzikir, saya menarik apa yang mengganggu dalam tubuhnya ya. Dengan cara itu tadi, disentuh mana titik-titik jin-jin itu berada. Biasanya jin-jin itu mulai bahu. Adanya mereka di bahu sampai di tengkuk ya, tengkuk kepala ini ya, itu sarangnya mereka ini. Sampai di ubun-ubun itu sarangnya mereka ini, itu sarangnya mereka sampai ke pinggang. Ya, dicari titik-titiknya dulu ya, kita ibaratnya kita bongkar dulu. Ya, dibongkar dulu dengan zikir tadi ya. Kita setrum dulu, barulah kalau memang jin itu kuat ya, jin itu bandel ya, itu mereka bereaksi. Ada yang melawan, ada yang menangis ya, ada yang ya guling-gulingan lah, ada juga yang ngamuk juga ada. Jadi awal-awal saya mencoba mengobati pasien itu, awalnya saya takut. Ketika saya dipelototi oleh jin tadi, saya takut. Terus ketika saya takut tadi, ada yang membisikkan ke saya, ada yang memberitahu lah, bodoh kamu, apain kamu takut? Kalau dipelototin, pelototin lagi. Nah, gitu. Ya itulah bahasanya. Ya udah, akhirnya saya lawan, saya tentang dia. Ya kan? Alhamdulillah, saya pelajari, saya dalami, saya gali lagi kekurangan saya terus selama 4 tahun itu saya gali. Ya, alhamdulillah, itu jadi hobi ya. Makanya saya kalau ngobatin orang, terus orang itu tidak ada reaksi, diam gitu, bete, males ya. Nah, makanya di sini ketika ada reaksi itu semangat tuh, menggugu-gugu lah. Sampai saya pernah menghadapi ya, jin itu udah bukan jin yang biasa, jin yang luar biasa. Kalau dibilang itu biangnya, nah, biangnya jin. Kalau bahasanya mereka tuh rajanya jin ya. Pernah saya mengatasi raja jin, pernah
sampai akhirnya itu saya pernah membanting pasien tadi mengamuk, saya banting itu bukan banting kencang ya, saya selengkat gitu ya kakinya. Sudah itu 3 hari saya nggak bisa jalan, pegel. Di betis itu rasanya kayak digebukin ya, kayak aduh, itu pertama kali pengalaman saya. Aduh, sakitnya luar biasa. Ya alhamdulillah, saya latih terus, saya asah lagi ya, saya yakini diri saya bahwa ilmu Allah lebih kuat daripada ilmu apapun ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Insya Allah yakin ya. Itulah apa ya, keteguhan dan keyakinan saya yang menguatkan diri saya untuk terus berjuang melawan jin-jin tadi ya. Karena saya yakin Allah akan selalu melindungi saya ya. Makanya ketika manusia setengah hati untuk menolong orang, hasilnya juga akan setengah ya. Alhamdulillah, dengan ketulusan hati saya menolong orang yang sedang sakit, lihat Allah, karena Allah, karena hidup dan mati saya sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah ya Rob, aku ikhlas ya Allah menolong orang banyak, dan ketika aku mati, aku pasrahkan takdirku kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya sudah sampai di daerah Jambi, Medan, daerah Jakarta, Banten, ya alhamdulillah, Solo, terakhir ke Solo, alhamdulillah itu atas undangan dari ya teman-teman lah yang membutuhkan pertolongan saya, ya melalui Allah ya, kesembuhan itu tetap melalui Allah, saya cuma hanya perantara aja ya. Pengobatan ruqyah zaman now, saya pikir karena apa? Saya ngerasa itu tadi, saya bukanlah seorang ustadz ya, saya sama seperti teman-teman yang lain juga, pernah bandel juga ya kan, tapi saya meyakini diri saya bahwa manusia itu hidupnya pasti dari kotor dulu, baru ke bersih ya. Mudah-mudahan dengan kotor yang pernah saya hadapi, yang pernah saya lalui, insya Allah akan saya menghadapi kehidupan yang lebih bersih lagi dari saat ini. Karena saya ingat bagaimana perjalanannya almarhum Ustadz Yepri ya, yang dimana dulu pecandu narkoba dan bisa menjadi seorang ustadz ya. Itu yang menguatkan saya. Mudah-mudahan ya Allah, kalau memang hamba ingin diangkat derajatnya olehmu ya Allah, hamba siap ya Allah. Tolong jaga hamba ya Allah. Saya siap bertarung melawan ilmu-ilmu kesyirikan, ilmu kemusyrikan ya. Insya Allah saya siap, kemanapun saya ditugaskan, saya siap ya Allah. Itu doa saya. Nah saya yakin ya, daripada kita hidup dari bersih ke kotor, kan banyak tuh contohnya tuh. Ustadz yang udah di dalam bui kan ada tuh. Saya nggak mau nyebut namanya. Ya, itu karena apa? Karena apa ya? Tidak pernah merasakan hidup kotor sebelumnya, terus hidup dari bersih, atau melihat yang kotor. Ya itulah melenceng jadinya. Niatnya yang tadi ingin berjuang ya, di atas panggilan Allah, nyata akhirnya apa? Lemah ya, imannya lemah, akhirnya terjebak. Nah itulah, saya tidak mau seperti itu. Mudah-mudahan saya akan terus berjuang di jalan Allah, dan Allah akan menuntut saya ya. Saya yakin. Nah, dan kenapa channel YouTube saya ini saya beri nama Mombodas ya? Karena entah kenapa di hati saya tuh selalu terngiang gitu, Mombodas. Karena saya pernah nonton sinetronnya Prabu Siliwangi ya, itu ada Mombodas ya di situ. Memang bentuknya harimau, tapi sebenarnya bukan harimau, itu Syekh ya, wujudnya seperti harimau karena itu ilmunya. Saya dikasih, alhamdulillah saya dikasih ya sama yang Prabu Siliwangi, dititipkan dua Syekh tadi. Yang satu Prabu Siliwangi, yang Mombodas, yang satu Ki Belang ya, sebutnya Syekh Ki Belang yang satu lagi. Tapi yang sering menonjol itu Ki Mombodas ya, karena mungkin ininya lebih tinggi ya ilmunya. Itulah tadi yang untuk melawan jin, siluman,
itu tadi. Kalau manusia nggak mungkin bisa melawan jin, ya. Ya contoh, ya logikanya jin lawan jin lah, kan gitu. Memang kalau dari segi apa ya, itu disebutnya mereka jin. Tapi kalau saya pribadi, ya itu jin baik, kan nggak ada salahnya. Ketika jin itu bisa menolong, bisa menarik gangguan jin yang ada dalam tubuh manusia, nggak ada salahnya. Kan semua atas izin Allah, kesembuhannya atas izin Allah, ya. Yang penting saya tidak pernah memujanya, saya tidak pernah memberinya makan, menyuguhnya makan, tidak pernah. Ya karena itu salah, karena saya nggak mau. Karena saya pernah bertemu, ya, maksudnya dalam artian saya pernah mengobati pasien. Kebetulan pasien ini orang Bengkulu, masih muda. Dari Bengkulu tiba-tiba dia ingin pindah ke Bandung. Si pasien ini umurnya masih 21-22 lah. Ternyata pas saya lihat fotonya itu ada apa ya, masih keturunan inilah harimau, ya. Ternyata tebakan saya nggak salah. Ketika saya bertemu langsung di daerah Bandung, saya ruqyah, ternyata benar di dalam tubuhnya itu ada yang muncul, ya. Pertama ya makhluk-makhluk yang nggak jelas, Gondoruo, kuntilanak, ya, yang ingin mengganggu anak ini, ingin menyesatkan. Setelah saya bersihkan, masuklah Putri Kentrik Manik, ya, Kentrik Manik, ya. Ternyata Putri Kentrik Manik ini adalah istrinya, saya lupa, pokoknya ada hubungannya dengan yang Prabu Siliwangi. Ternyata Putri Kentrik Manik ini yang menjaga hutan Sancang, menjaga pusakanya yang Prabu Siliwangi. Nah, jadi disitulah saya bercerita, tanya jawab, dan saya diberitahu bahwa di dalam tubuh saya itulah harimaunya yang Prabu Siliwangi, ya. Ya, awalnya sebelum saya dapat harimau ini, dalam berzikir saya pernah didatangi seorang raja, rambutnya gondrong, pakai mahkota, kakinya naik di bangku kerajaan itu sebelah, yang jadi kaki yang atu itu ngangkat gitu, gini dia, liatin saya aja dalam berzikir. Sampai saya tanya sama bapak angkat saya, itu siapa pak yang datang ke saya? Itu raja dari Pasundan sana. Tapi saya nggak yakin gitu, saya nggak yakin. Sampai saya tanya lagi ke om saya yang di Banten, ya itu Prabu Siliwangi katanya. Ah masa sih, saya bilang, saya masih nggak percaya juga. Ya itulah, pas saya ketemu anak yang saya obat tadi dari Bengkulu tadi, baru saya percaya, ya, karena disitulah saya dapat penjelasannya. Terus saya tanya sama Putri Kentrik Manik tadi, kok yang di anak ini ada Putri Kentrik Manik, ya kan? Kok ngikut sama anak ini? Padahal anak ini kan bukan asli orang Sunda, orang Bengkulu. Ternyata ada kaitan. Di anak ini ada rajanya Bengkulu, keturunan rajanya Bengkulu, ya. Nah, jadi yang Prabu itu berteman sama anak ini, ya. Ya mungkin saya bisa ke sana juga, mungkin tarikan, ya, untuk menyelamatkan anak ini, untuk membersihkannya. Karena anak ini sebelum saya ketemu saya itu dalam sebulan itu sakitnya bisa 4 kali, ya, karena banyak gangguan. Akhirnya alhamdulillah saya mendapat penjelasan dari Putri tadi, itu saya menambah yakin, ya. Dan yakin ya. Ya itulah kesembuhannya orang-orang yang pernah saya tolong itu semua atas izin Allah, karena keikhlasan hatinya sendiri, diletakkan karena Allah ingin melawan, ya, ingin sehat, ingin sembuh, itu karena keinginan dia sendiri. Karena obat paling mujarab adalah kita sendiri sebagai manusia, mau mengakui salah kita, mau bertobat, ya kan, mau melawannya, insya Allah diberi kesembuhan. Kalau saya hanya perantara, ya, saya nggak bisa menjamin sembuhnya manusia, nggak bisa. Ketika manusia mendapat kesembuhan, ya bersyukurlah kepada Allah, ya. Saya mengobati teman-teman itu diletakkan Allah, tidak pernah saya memakai mahar,
Tidak pernah saya meminta. Berapa yang dikasih mereka saya terima seikhlasnya, seikhlas hati mereka. Ya. Kalau mereka ingin memberi, mereka punya lebih, rezeki lebih, silahkan. Tapi ikhlas. Ikhlas yang bagaimana? Ikhlas yang bukan meremehkan, ya. Ikhlas dari hati. Hati kita sendiri yang menghargai, ya. Bagaimana tenaga yang dikeluarkan, ya. Tapi saya tidak pernah meminta. Saya syukuri. Jadi itulah kenapa saya beri nama channel YouTube saya Mang Bodas, ya. Karena ada panggilan, ya, dari hati saya. Itulah Mang Bodas, harimau putih artinya. Mudah-mudahan atas izin Allah channel YouTube saya ini bisa berkembang, dapat diterima di hati teman-teman semua yang mendapat tempat, ya. Mudah-mudahan mohon maaf kalau ada kesalahan, ya, kalau ada yang kurang, kata-kata yang hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih tahap belajar, ya, saya masih mencari, karena saya yakin ilmu itu sama dengan kita sekolah lagi, dari dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah S1. Itulah ilmu itu seperti itu, naik terus, ya kan. Selagi kita terus memahami, meyakini, ya, insya Allah kita akan diantarnya ke atas terus. Makanya ketika manusia mendapat ilmu, jangan pernah puas, jangan merasa dirinya paling hebat. Di atas langit masih ada langit, ya. Makanya alhamdulillah 4 tahun saya jalani, ya. S1-nya saya kemarin di mana? Di Madinah, ya. Saya berangkat umroh, saya dihadiahi sama pasien saya karena doanya, niatnya terkabul, diberi saya hadiah umroh. Itu S1 sama. S2-nya kapan? Nanti saya haji, ya. Mudah-mudahan doain semua, ya, bisa berangkat haji, ya. Sekian video saya. Saya sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan di video berikutnya kita bertemu kembali. Saya perjelas lagi bagaimana, ya, jin-jin ini berada di mana. Nanti saya perjelas lagi, ya. Mudah-mudahan atas izin Allah kita berjumpa kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.